dalam hari-hari yang kita lalui, kita lebih berkata yes sama hawa nafsu atau lebih banyak berkata no sama hawa nafsu? Orang yang berintegritas adalah orang yang berani berkata tidak kepada hawa nafsu. Integritas artinya mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan bukan mengikuti apa yang kita inginkan. Ada beberapa tokoh-tokoh yang gagal berkata tidak. Akibatnya mereka mengalami kesengsaraan seumur hidup. Yang pertama adalah Adam. Ketika Adam digoda oleh si jahat, si iblis. Tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bahwa buah ini baik akan membuka matamu. Kemudian Adam berkata tidak. Tuhan melarangnya. Sekali lagi iblis berkata justru waktu kamu memakannya. Kamu matamu terbuka dan menjadi seperti Tuhan. Waktu dia mendengar kata menjadi seperti Tuhan. Maka dia mulai tergoda dan melihat buah itu baik. Maka dia ambil buah itu dan dia makan. Yang terjadi adalah kenikmatannya sementara. Tapi penderitaannya. Dia harus pikul seumur hidup. Dia diusir dari Taman Eden. Dia yang tadinya tidak pernah berkekurangan jadi hidup berkekurangan. Yang tadinya tidak pernah sakit sama sekali jadi hidup dalam sakit penyakit. Dosa itu kenikmatannya sementara. Tapi harga yang kita perlu bayar sangat mahal. Tidak worth it. Berikutnya adalah Kain. Ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dan dia melihat adik dia punya persembahan diterima oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan lebih suka daging daripada sayur. Tapi karena Kain mempersembahkan yang biasa-biasa. Kain mempersembahkan daun-daunan sayur-sayur yang layu-layu. Sedangkan Habel mempersembahkan kambing domba yang tidak bercacat. Yang sulung yang pertama. Sehingga akhir persembahan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Kain melihat bahwa persembahan adiknya lebih diakui, lebih diterima daripada persembahan kakaknya. Saat itu timbullah iri hati. Dan dia mulai tergoda untuk menyingkirkan adiknya sendiri. Padahal waktu itu Kain tidak pernah nonton film horor. Tidak pernah nonton film crime, pembunuhan. Tapi bisa-bisanya dia punya rencana untuk membunuh adiknya. Menikam adiknya diam-diam. Dan mengajak adiknya jalan bersama-sama ke padang. Dan Tuhan udah ngomong kepada Kain. Kain, jaga hatimu. Nyangkal dirimu. Dosa telah ngintip. Tapi Kain tidak menyangkal. Melainkan dia merencanakan. Dan dia membunuh adik kandungnya sendiri. Sejak saat itu Kain ditolak sama Tuhan. Kain hidup dalam penderitaan. Kain hidup di dalam kesengsaraan. Yang harusnya hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi hidup dalam penderitaan. Dosa memang enak. Tapi penderitaannya tidak layak untuk kita perjuang. Itu sebabnya kita harus berani berkata tidak kepada hawa nafsu. Berkata tidak kepada godaan. Lebih baik sekarang Anda tegas daripada nanti Anda menderita. Lebih baik Anda tegas sekarang tapi bahagia nanti. Contoh berikutnya adalah Simson. Simson adalah seorang abdi Allah yang gagal berkata tidak. Seorang abdi Allah yang gagal menyangkal dirinya. Tuhan sudah ngomong sama Simson berkali-kali untuk kamu jangan berpacaran dengan perempuan non-Yahudi. Saya kasih tahu bahwa Simson berpacaran bukan cuma satu orang Filistin. Dia udah berpacaran sama 3 perempuan Filistin. Orang tuanya udah beritahu. Tuhan sudah beritahu. Dan dia berkata, no problem. Buktinya, power masih ada pada saya. Dan setiap kali dia diserang sama orang Filistin karena ada roh Allah yang dalam diri Simson. Dia bisa membunuh orang Filistin dengan satu rahang keledai. Saya gak bisa bayangkan satu rahang keledai yang dia pegang. Dia bisa bunuh 1000 orang Filistin. Betapa powerful dia. Betapa luar biasa kekuatan Simson. Yes, karena ada roh Allah. Ketika kita punya Roh Kudus, maka kita menjadi man of God. Siapa itu man of God? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Tapi begitu Roh Kudus pergi daripada kita, kita akan jadi manusia biasa. Apa yang terjadi ketika Roh Allah mulai meninggalkan Simson? Maka dia jadi orang yang paling powerless. Jadi orang yang tidak berdaya. Dia tidak sadar bahwa Roh Tuhan telah meninggalkannya. Karena dia tidak mau berkata tidak. Dan ketika dia ditangkap sama orang Filistin, ternyata dia gak sadar bahwa kekuatannya telah pergi. Dia ditangkap sama orang Filistin. Dia dipukul sama orang Filistin tidak bisa balas. Dia dianiaya sama orang Filistin tidak bisa melawan. Mata dicunggil. Dia tidak bisa menghindar. Dan akhirnya dia dijadikan bahan pelawak. Dan matinya bunuh diri. Seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan mati bunuh diri. Why? Karena
tidak bisa menyangkal diri. Berikutnya Salomo, seorang raja yang kaya raya. Seorang raja yang penuh dengan hikmat. Sudah diberitahu berkali-kali sama firman Tuhan. Sudah diberitahu berkali-kali sama penasihat. Jangan punya banyak istri. Salomo berkata, no worry. Akhirnya istri-istrinya yang menyeret Salomo untuk hidup dalam penyembahan berhala. Dan guys, apa yang terjadi? Akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Kerajaannya terpecah dua. Hartanya habis. Hikmatnya hilang. Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal sama dosa. Itu sebabnya Tuhan sedang ajarkan kepada murid-muridnya cara untuk kamu bisa melawan dosa, yaitu menyangkal dirimu. Berkata tidak kepada hawa nafsu. Hidup ini sebuah linier, sebuah garis lurus. Arah sana, arah Tuhan. Arah sana, arah dunia. Semakin kamu ke arah dunia, semakin kamu mendekatkan diri kepada dosa, maka suara Tuhan semakin tidak terdengar. Suara Tuhan semakin tidak jelas. Dan suara dosa dan suara dunia semakin kuat menarik kamu. Semakin terdengar jelas. Tapi waktu kamu berani berkata tidak, waktu kamu berani berkata no, kamu menjauhi diri daripada dosa, maka pelan-pelan kamu sedang seperti berlawanan kutub dengan magnet. Ini akan memantulkan dirimu, ini akan mendorong dirimu untuk makin mendekat sama Tuhan. Dan akibatnya, tanpa kamu sadari bahwa kamu sudah lepas dari dosa. Suara dosa sudah tidak lagi berpengaruh. Suara dosa sudah tidak ada kuasa. Tapi suara Tuhan lebih jelas, lebih berkuasa. Jadi di sini mari kita analisa. Dalam hari-hari yang kita lalui, kita lebih berkata yes sama hawa nafsu atau lebih banyak berkata no sama hawa nafsu? Orang yang berintegritas adalah orang yang berani berkata tidak kepada hawa nafsu. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.